Eh, jadi di sini kayaknya kamu kurang KLHK nih. Kan ekoregian Sumatera KLHK ini juga nih berarti. Soalnya di sini ada strip. Eh, yang tahu lebih pasti ya kamu lah. Kalau tidak ada KLHK-nya mungkin stripnya dihilangkan aja kan. Oke, kita masuk ke bab 2. Nah, kalau kamu menggunakan sitasi yang benar, nah ini ada ngelinknya dia ke referensinya. Nah, kan langsung ke sini ya. Nah, di sini lupa italik nih. Ini dikutip mungkin ya, dikutip oleh. Nah, ini karena di tengah kalimat sintaks yang kamu gunakan jangan side tapi side A. Jadi nanti hasilnya tuh seperti ini. Menurut Dol Terkazes dikutip, ini kayaknya lupa ya diutip. Nanti hasilnya kayak gini. Kalau di akhir kalimat baru pakai set aja. Nah, hasilnya kayak gini nanti di tulisannya ya. End user computing satisfaction ini italic adalah metode yang mengukur tingkat ini HEP Indonesianya diperbaiki ya. Seharusnya tingkat itu penggalan katanya, nanti di HEP Indonesia buat aja gini. Tingkat gitu. Sehingga nanti pemotongannya enggak kayak gini. Kepusan pengguna ini kayaknya dari Word-nya udah salah ini. Dari awal kamu pakai Microsoft Word udah salah. Untung di sini terbaca. Kepuasan pengguna suatu sistem informasi dengan membanding ini M antara membandingkan antara harapan dan kenyataan. Ini kalau banyak kayak gini kayaknya nih ada part yang lainnya lagi nih. Tapi saya usahakan selesai sekarang ya. Soalnya di YouTube saya yang baru ini, karena baru dia belum bisa panjang gitu, paling maksimal 15 menit, makanya saya potong-potong videonya. Kalau bisa panjang enaknya sih sekalian aja panjang, sekalian selesai kan. Harapan dan kenyataan. Definisi end user computing satisfaction italic. Ini pakai UCS aja kan, di awal udah disingkat nih kan, di awal bab UCS aja lagi nih. Definisi OCS dari sebuah sistem informasi adalah penafsiran secara keseluruhan dari para pengguna sistem informasi yang berdasarkan pengalamannya dalam menggunakan sistem tersebut. Penafsiran dengan menggunakan model ini lebih menekankan bukan M ya, end user. Ini pasti waktu di sidang ini di komen habis-habisan nih oleh penguji nih. Banyak kali tipe kalau terbaca ya. Kamu nih aduh. Ini end user nih italic ya, terhadap aspek teknologi dengan menilai isi, keakuratan, format, waktu dan kemudahan pengguna dari sistem. Loh, tiba-tiba gambar 2.1. Buatlah kalimat. Misalnya kalimatnya kayak gini ya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 2.1. Tentu saja ini gambar ini kan nanti pakai ini ya. Oke. Apa ya, PIC. Ref dan seterusnya lah ya. Ini mungkin
supaya lewat di Smart TA ya ditulis kayak gini aja, enggak kayak gini juga, harus dibuat kalimatnya yang baik. Yang ada subjek, objek, predikat. Ini tiba-tiba langsung gambar 2.1. Nah, ini nggak boleh nih. Ini harus digabungkan ya. Ada saya jelaskan kok di video yang awalnya. 41 kalau tak salah. 41, 42, 4 berapa? Saya jelaskan lagi lah. Model dan DOL dan Torkades. Nih, pakai data primer pula. Langsung aja kayak gini. Tentu saja ini di sini pakai sintaks ya. Sintaksnya itu kan karena di dalam caption ada harus pakai protect ya. Protect site gitu. Sehingga hasilnya nanti kayak gini. Ngeling. Variabel isi berfungsi mengukur kepuasan pengguna yang dilihat dari sisi pada suatu sistem. Isi sistem biasanya berupa fungsi dan modul yang bisa digunakan pengguna sistem dan informasi yang dihasilkan oleh sistem. Variabel konten, ini lupa T dan seharusnya italic. C-nya kecil aja kayaknya di sini. Ini juga nih. C sama I-nya kecil aja, ngapain besar nih? Juga berfungsi mengukur apakah sistem menghasilkan informasi yang sesuai dengan yang dibutuhkan pengguna. Variabel akurasi A-nya kecil, ini A-nya juga kecil, berfungsi mengukur kepuasan ya. Semuanya kepuasan pengguna dari sisi keakuratan data di saat sistem mendapatkan input lalu mengolahnya menjadi informasi. Keakuratan sistem diukur melalui peninjauan seberapa banyak sistem menghasilkan output yang salah saat mengolah input dari user. Selain itu dipantau pula seberapa banyak menjadi kesalahan dalam proses pengolahan data. Banyak tipe. Variabel format tampilan F kecil T kecil berperan mengukur kepuasan user dari sisi tampilan antarmuka sistem. Ini karena ini koma atau titik. Kalau titik udah besar sini T-nya. Kalau koma ini huruf kecil. Tampil dari informasi yang dihasilkan oleh sistem, apakah menarik dan apakah tampilan sistem memudahkan pengguna saat menggunakan sistem sehingga dapat berpengaruh terhadap tingkat efektivitas dari sisi pengguna. Variabel easy of use, E-nya kecil, U-nya kecil, K-nya kecil, P-nya kecil, kemudian pengguna berperan mengukur kepuasan pengguna dari sisi user friendly italic ya. Dalam menjalankan sistem seperti proses input data, mengolah data dan mencari informasi yang dibutuhkan pengguna. Variabel timeliness, ketepatan waktu, bertugas mengukur kepuasan pengguna. Ini T-nya kecil ya, K-nya kecil, U-nya kecil. Mengukur kepuasan pengguna dari sisi ketepatan waktu sistem saat menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan. Setiap input yang dilakukan oleh user itu italic ya, akan langsung diproses dan output akan tampil secara cepat tanpa harus menunggu lama. Istilahnya juga nih, kalau user aja, kalau pengguna aja ya. Oke. Sistem informasi manajemen kepegawaian SIMPAK. Program aplikasi sistem informasi manajemen kepegawaian SIMPAK adalah program aplikasi yang dirancang dan dibangun sejak tahun 1994 di Biro Kepegawaian. Aplikasi ini berfungsi sebagai alat pengelolaan data kepegawaian lingkup Kementerian Kehutanan, nomenklatur sebelumnya, baik di kantor pusat maupun ya Allah, unit pelaksana teknis UPT. Sejak tahun 2007 telah dimulai pengembangan SIMPAK Kementerian Kehutanan melalui aplikasi SIMPAK berbasis web yang merupakan pengembangan dari aplikasi sebelumnya berbasis Fox Pro yang bersifat standalone. Standalone itu italic ya.
Supriyadi 2016. Oke, ini titiknya saya copy dari sini aja lah ya, biar saya contoh nih, biar jelas banget untuk kamu nih. Ini kan ada kalimat sebelumnya ya. Supriyadi 2016. Nah, di sini titik. Nah, ini kalau benar pakai referensi, nah ya, ada linknya ya.